语言爬满了甲骨。9. iblis kera memiliki daging yang kuat. Saat ini, mereka semua meletus dengan cahaya gelap. Tubuh mereka menjadi cemerlang. Jalan yang mereka lalui adalah salah satu penyempurnaan tubuh, dan semuanya memiliki aura yang menakutkan. Pada saat itu, mereka semua melemparkan diri mereka sendiri. Teknik tubuh mereka mengejutkan saat mereka membantai ke arah Si Hao. Segera setelah itu, Si Hao pindah, mengumpulkan Yun Si ke dalam kuali tulang berkilau, menghilangkan kekhawatirannya. Kemudian, dia meledak dengan kekuatan untuk menghadapi lawan-lawan ini. Tabrakan hebat meletus. Tinjunya dan telapak tangan kera iblis bertabrakan. Energi meluap ke langit, mengguncang seluruh medan perang kuno ini. Ini adalah iblis kera realem api surgawi yang secara khusus mengolah teknik tubuh. Dagingnya sangat kuat di luar imajinasi. Namun, Si Hao melakukan serangan ini, apalagi tidak dirugikan setelah melakukannya. Rambutnya beterbangan, dan matanya bersinar dengan cahaya. Energi darah di tubuhnya melonjak. Betapa kuatnya, si iblis kera meraung, merasa bahwa ini tak terbayangkan. Segera setelah itu, energi iblis meluap ke langit. 8 iblis kera lainnya juga tiba, melakukan segala yang mereka bisa untuk menekan dan membunuhnya. Ini adalah pertempuran berdarah. Ketika seseorang sekuat Si Hao memasuki situasi berbahaya seperti ini, meskipun itu bukan salah satu kekuatan magis, itu masih merupakan pertempuran hidup dan mati yang hebat. Dagingnya benar-benar menakutkan, mencapai puncak. Dalam hal konstitusi saja, bahkan jika itu adalah ahli alam api surgawi, dia tidak akan takut. Namun, 9 iblis kera ini terlalu luar biasa. Mereka sudah mencapai puncak budidaya daging sendiri. Tubuh 9 makhluk itu menakutkan, dan mereka juga iblis kera di alam api surgawi. Bagi yang lain, ini jelas merupakan mimpi buruk yang mustahil untuk dilawan. Si Hao juga dalam bahaya. Setelah hanya satu serangan, dia diledakkan sampai energi darahnya melonjak. Itu karena 9 iblis kera mengambil tindakan pada saat yang sama. Tidak peduli seberapa cepat dia, masih tidak mungkin untuk bertahan melawan mereka semua, jadi dia menderita pukulan. Ini berbeda dari tabrakan kekuatan magis di mana simbol dapat memenuhi langit dan bertahan melawan banyak serangan. Ini adalah perjuangan kekuatan fisik. Fakta bahwa dia bisa memblokir ini dengan ranah kultivasinya yang lebih rendah sudah merupakan keajaiban. Membunuh. Kecepatan Si Hao terlalu cepat. Kemampuan surgawi penarikan buminya ditampilkan. Meskipun simbol itu tidak berguna di tubuh pihak lain dan akan dilawan, dia masih bisa meningkatkan kecepatannya sendiri. Dalam perjuangan hidup dan mati ini, dia tidak menahan apapun. Seluruh tubuhnya melonjak dengan energi darah saat dia meletus dengan niat membunuh. Setelah lebih dari 100 pertukaran, mata Si Hao meledak dengan cahaya. Sebuah tinju menghantam ke arah luar, cepat sampai ekstrim saat ia mengejar iblis kera tua untuk meledakkannya. Dalam konfrontasi dengan gagak emas, Vireklut Sparrow dan burung ganas lainnya, iblis kera tua ini menderita luka paling parah dan sebagai hasilnya kemampuan bertarungnya menurun drastis. Dia sekarang menjadi target Si Hao. Si Hao menderita telapak tangan, 2 tinju, dan 3 cakar dari iblis kera. Darah memercik tinggi dari tubuhnya, tetapi dia terus menekan ke depan seperti sebelumnya, membantai iblis kera tua. Tinjunya bersinar, menjadi berkilau dan tembus pandang. Itu membawa warna emas samar, kekuatannya meningkat hingga batasnya saat menabrak keluar. Ketika kera tua itu terkena pukulan, tulang lengannya patah. Itu diledakkan terbang oleh tinju itu. Si Hao melompat dan bergegas. Tulang dan ototnya mengendur. Seperti pedang tajam, lengan kanannya ditebas, dan kemudian dengan suara "pu", kepala kera tua itu dicabut. Serangkaian darah berwarna hitam memercik tinggi ke udara. Ah! 8 iblis kera lainnya berteriak keras. Mereka mulai menyerangnya dengan ganas, menjadi lebih menakutkan dari sebelumnya. Membunuh. 150 serangan setelahnya, Si Hao mengeluarkan gerutuan. Tinjunya menembus dada iblis kera lainnya, mengeluarkan banyak darah dan membunuhnya di tempat. Sementara itu,
Dia sendiri menderita 2 cakar, menciptakan hamparan daging buram yang meneteskan darah. Pada pertukaran ke-300, kaki Si Hao dicambuk seperti cambuk, menabrak kepala iblis kera. Itu hancur berantakan seperti semangka saat meledak berkeping-keping. Ini adalah pertempuran yang kejam. Seluruh tubuh Si Hao berlumuran darah. Setiap kali dia membunuh musuh yang kuat, dia sendiri juga akan terluka parah. Secara komparatif, iblis kera yang pertama kali dia temui setelah memasuki medan perang kuno jelas merupakan yang terlemah. 8 lainnya jelas lebih kuat. Tentu saja, orang itu sudah terbunuh dalam pertempuran besar tadi. Akhirnya, seluruh tubuh Si Hao berlumuran darah. Meskipun dia menderita luka serius, dia masih tidak jatuh. Ini membuat iblis kera lainnya menggigil ketakutan. Tidak diketahui berapa lama waktu berlalu. Yunsi merasakan tubuhnya bergetar, dan kemudian dia muncul dari kuali tulang yang berkilauan, dilepaskan keluar. Ketika dia melihat pemandangan itu, dia terkejut. Ada 6 mayat Apedimen di tanah, dan darah hitam mengalir kemana-mana. Mereka dibunuh di sini oleh seseorang. Keberadaan 3 lainnya tidak diketahui. Tidak jauh, seorang pemuda terbaring di sana, seluruh tubuhnya berlumuran darah dan luka berat. Apa yang terjadi denganmu? Dia dengan cepat bergegas untuk mengangkat Si Hao. Hasil ini membuatnya terkejut. Apakah ini semua dilakukan sendiri olehnya? Aku baik-baik saja, hanya perlu istirahat. Si Hao terkuras secara fisik dan mental. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan menghadapi iblis kera yang begitu kuat di medan perang kuno. Itu benar-benar di luar ekspektasinya. Dalam hal tubuh fisik murni, 9 iblis kera jelas langka dan dapat dianggap sebagai lawan yang tangguh. Kamu membunuh 6 iblis kera sendirian. Yunsi benar-benar terkejut. Jika berita ini keluar, itu pasti akan menimbulkan keributan besar. Seseorang di alam pakar tertinggi membunuh 6 iblis kera tingkat dewa yang mencapai penyempurnaan tubuh yang ekstrim. Ini seperti sesuatu yang keluar dari fantasi, legenda. Hampir tidak membunuh mereka, sayang sekali mereka bertiga berhasil. Saya tidak cukup kuat. Setelah Si Hao didukung, dia menggelengkan kepalanya. Ini terlalu mengejutkan. Bahkan jika itu adalah bakat luar biasa di sini, mereka tidak akan memiliki pencapaian seperti ini dan kemungkinan besar akan jatuh. Yunsi tidak tahu harus berkata apa. Ini terlalu kuat. Bulu matanya bergetar ringan, dan matanya yang besar penuh dengan ekspresi tidak percaya. Wajah putihnya penuh kejutan. Prestasi ini terlalu luar biasa. Saya juga seseorang yang berjalan di jalur penyempurnaan tubuh, jadi saya secara alami juga memiliki beberapa metode. Meskipun mereka kuat, itu masih belum cukup untuk berurusan denganku. Si Hao berkata dengan agak riang. Dia tidak berani membuang waktu. Dia dengan cepat duduk, dan kemudian tubuhnya bersinar. Dia mulai mengobati luka-lukanya. Simbol suci segera menutupi tubuhnya, mengelilinginya. 4 jam kemudian, Si Hao membuka matanya. Energi darahnya melonjak sangat. Meskipun dia tidak bisa segera pulih dari luka-lukanya, kekuatannya hampir pulih. Yunsi menggunakan waktu ini untuk mengobati dirinya sendiri juga. Dia menelan pil yang berharga, yang sedikit meningkatkan kondisinya. Ayo pergi. Kita harus bergegas dan mencari sarang kera iblis sementara mereka ketakutan untuk melihat apakah kita bisa mendapatkan sesuatu yang bagus. Si Hao cukup bersemangat untuk ini. Medan perang kuno sangat besar dengan kabut melingkar di sekitarnya. Mereka duduk di depan sebuah tebing batu. Ini adalah sarang iblis kera, dan ada beberapa gua di tebing. Sementara itu, di bawah tebing ada beberapa tanaman obat berwarna darah yang seperti karang merah. Mereka berkilau dan cemerlang. Aroma yang kaya tercium dari mereka. Rumput jiwa darah. Yunsi berteriak kaget. Mereka tiba-tiba menemukan beberapa lusin batang. Jenis rumput berharga ini sangat berharga, mampu meningkatkan kekuatan jiwa seseorang. Itu adalah spesialisasi dataran darah ini. Bagaimana ramuan obat ini digunakan? Si Hao bertanya. Dia datang ke sini untuk mencari rahasia kekuatan magis iblis kera. Itu perlu disempurnakan bersama dengan banyak obat spiritual lainnya untuk mengeluarkan esensinya. Setelah diambil, itu bisa memelihara jiwa,
kata Yunsi. Si Hao mengangguk. Dia melompat ke udara, memasuki sebuah gua di tebing. Dia kemudian dengan hati-hati mencari-cari. Meskipun ada beberapa hal aneh, bukan itu yang dia butuhkan. Apakah kamu tahu mengapa iblis kera kebal terhadap kekuatan magis? Si Hao bertanya. Inilah yang paling dia pedulikan. Ini terkait dengan fakta bahwa mereka selalu memakan rumput jiwa darah dan buah bodi emas. Yunsi berbicara tentang semua yang dia tahu. Hanya rumput itu. Mata si Hao bersinar. Dia berjalan ke bawah tebing batu dan dengan hati-hati melihat sekeliling. Ada lebih dari 50 batang total. Masing-masing setinggi 1 kaki dan berkilauan dengan cahaya warna-warni merah, seolah-olah mereka diukir dari batu mulia. Yunsi menjelaskan 1 langkah lebih jauh, mengatakan, hal semacam ini, untuk ras lain, tidak memiliki hasil yang luar biasa. Itu karena iblis kera secara langsung melahapnya, sementara kita hanya bisa memurnikannya dengan ramuan obat lain untuk menyerap sedikit esensinya. 80% dari karakteristik obat tidak cocok untuk ras lain. Ada hal semacam ini, si Hao tercengang. Konstitusi iblis kera itu istimewa, mampu langsung menelan rumput jiwa darah, tapi ini tidak berlaku untuk ras lain. Mereka tidak bisa menyerap karakteristik obat. Mereka hanya bisa menyerap sebagian dari esensi yang berguna. Yunsi berkata, yang disebut bagian yang tidak berguna adalah 80% karakteristik obat lainnya. Bagi kami, itu fatal, tetapi bagi iblis kera, itu malah sangat bermanfaat. Alam yang lebih tinggi terlalu besar, dan ada banyak ras di 3.000 provinsi. Akan ada beberapa ras yang aneh atau spesial, dan justru karena itulah ada begitu banyak ras yang unik dan beragam. Selain makhluk seperti iblis kera yang lahir di tempat kematian, hanya ada beberapa ras lain yang memiliki kekebalan terhadap kekuatan magis. Pembatasan konstitusi ini, bisakah manusia tidak memakannya? Saya tidak percaya. Saya akan mencobanya. Si Hao berkata pada dirinya sendiri. Demi meningkatkan kekuatannya, dia bahkan melahap beberapa jin air tertinggi sejati yang diketahui tidak bisa langsung ditelan. Anda tidak bisa bertindak sembarangan. Ada orang lain yang mencoba untuk mendapatkan kekebalan kekuatan magis kera iblis, jadi mereka langsung melahap rumput jiwa darah, tetapi mereka semua akhirnya mati, tubuh mereka terbelah. Yunsi memperingatkan. Tidak apa-apa, aku hanya akan mencobanya. Si Hao tidak percaya hal seperti itu. Yunsi menjadi cemas. Kamu tidak bisa. Ada banyak jenius, yang seperti Anda, tidak mau menerima ini, ingin mendapatkan jenis kemampuan ini. Namun, mereka semua mati setelah secara paksa menguji berbagai hal. Tidak ada satu orang pun yang pernah berhasil. Orang-orang itu semua mati. Ekspresi si Hao menjadi serius. Mereka hampir semuanya mati, dan bahkan ada beberapa talenta luar biasa di antara mereka. Setelah melahap beberapa ratus batang, sayangnya mereka semua mati. Yunsi sangat serius saat dia memperingatkan. Kalau begitu tidak apa-apa, si Hao tertawa dan berkata. Hanya ada beberapa lusin di sini, dan itu masih jauh dibandingkan dengan rumor. Dia tidak perlu terlalu khawatir. Aroma rumput ini kaya, dan tanaman itu sendiri berwarna merah memabukkan. Si Hao duduk di sana dengan kaki disilangkan. Dia langsung mengambil satu dan membawanya ke mulutnya, melahapnya hanya dengan beberapa gigitan. Kamu tidak bisa melakukan ini. Yunsi menjadi cemas, ingin menghentikannya. Pemuda ini terlalu keras kepala. Saya sangat membutuhkan tenaga. Jika saya bisa mendapatkan kemampuan jenis ini, itu akan sangat bermanfaat bagi saya. Kata si Hao. Kemudian, dia tertawa dan berkata, rasanya tidak terlalu buruk, manis dan asam. Jenis rasa beri spiritual. Ketika Yunsi mendengar ini, dia hampir pingsan. Dia memakannya begitu saja, dan bahkan merenungkan rasanya. Dia benar-benar terlalu gila. Segera setelah itu, lampu merah bersinar dari tubuh si Hao. Itu berputar-putar di permukaan tubuhnya, seolah-olah itu akan membuatnya terbakar. Ketika dia dengan hati-hati mengamati tubuhnya, dia memperhatikan bahwa jenis kekuatan rahasia yang aneh berputar-putar. Kemudian, dia memakan tangkai kedua, tangkai ketiga. Cepat dan berhenti.
Bahkan jika itu hanya bakat luar biasa itu, meskipun mereka makan lebih dari 100 batang, itu dibagi antara beberapa hari. Kamu memakannya terlalu cepat. Yunsi merasa jantungnya akan melompat keluar dari dadanya. Dia menemukan ini agak tidak bisa dimengerti. Pemuda ini terlalu berani. Ini setara dengan bunuh diri. Si Hao memakan 20 batang sekaligus, dan tentu saja, dia merasakan perasaan yang aneh. Sebuah kekuatan rahasia yang aneh terbentuk di bagian luar tubuhnya, dan rasanya seolah-olah akan mencabik-cabiknya. Selain itu, kekuatan rahasia ini meresap ke dalam daging dan tulangnya, membuatnya merasa seperti akan meledak. Membatasi. Si Hao duduk. Dia membuka satu-satunya jalan surgawinya, mengelilingi dirinya sendiri dan menyegel tubuhnya sendiri, mencegah dagingnya pecah. Dia mulai melahap lebih banyak lagi rumput jiwa darah. Surga, apa yang kamu lakukan? Kamu tidak bisa makan sebanyak ini. Yunsi menjadi gugup. Lagi pula, ini adalah dermawannya yang menyelamatkan hidupnya, jadi bagaimana dia bisa melihatnya begitu saja membuang nyawanya? Jangan khawatir, aku merasa itu efektif. Si Hao berkata pada dirinya sendiri. Dia melahap selusin batang lagi sekaligus. Kamu, Yunsi tercengang. Dia ingin pergi dan menghentikannya, tetapi begitu dia melakukan kontak dengan satu lorong surgawi itu, dia segera dibatasi, merasa sulit untuk melewatinya. Apa ini? Mungkinkah itu jalan surgawi? Dia terguncang dalam hati. Dia mengamatinya dari jarak dekat, dan kemudian dia menyentuhnya beberapa kali. Dia benar-benar mulai curiga bahwa ini adalah lorong surgawi. Hanya saja, mengapa begitu istimewa? Ini hanya tampak seperti lorong surgawi yang sangat besar yang terbentuk setelah semua lorong surgawi lainnya dihancurkan dan digabungkan kembali. Auranya menakutkan, dan kekuatan surgawi yang ditampilkannya mengejutkan. Yunsi memikirkan si Hao di alam bawah. Dia ingat bahwa lorong surgawinya istimewa dan sangat besar. Selain itu, 10 lorong surgawi itu dapat terhubung bersama untuk membentuk cincin surgawi. Sementara itu, orang di depannya ini bahkan lebih istimewa, sebenarnya mengolah satu lorong surgawi yang menakutkan dan misterius. Itu agak tidak nyata. Dia ingin mencobanya untuk melihat apakah itu nyata. Dia menggunakan berbagai metode, harta rahasia yang berbeda, dan bahkan membuka lorong surgawinya sendiri untuk mencobanya. Pada akhirnya, dia terguncang. Ini benar-benar sebagai jalan surgawi. Setiap kali dia memasuki jangkauan lorong surgawi, dia akan dibatasi dan dipenjara. Penampilan aslinya bahkan terekspos, menghasilkan penampilan aslinya. Pada saat itu, rambut ungu yang lembut dan lentur bersinar saat tersebar ke bawah. Yunsi mengungkapkan penampilan abadinya yang luar biasa. Dahinya putih berkilau, dan bulu matanya sedikit bergetar. Matanya yang besar penuh dengan spiritualitas, seolah-olah dia adalah kecantikan yang tak tertandingi yang telah keluar dari sebuah lukisan. Yunsi segera bergegas dan berkata, cepat dan berhenti makan rumput jiwa darah. Dia meraih bahu si Hao dan dengan paksa mengguncangnya, benar-benar takut dia akan tiba-tiba mati. Rambut berkilau itu penuh kilau saat tersebar ke tubuh si Hao. Gelombang aroma tercium di udara. Si Hao menatap gadis dengan kulit putih bersih berkilau yang hampir bisa dijangkau. Dia mengingat kembali pengalamannya di Hundred Shattering Mountains. Saat itu, mereka berdua bergulat di tanah, dan dia bahkan menggigit telinga pihak lain. Dia mengangkat tangannya, mengisyaratkan bahwa dia baik-baik saja. Telapak tangannya meluncur melewati rambut ungu yang indah, secara tidak sengaja menyentuh daun telinga pihak lain yang berkilau. Kamu, Yunsi terkejut. Dia dengan cepat mundur dan menatap si Hao. Ketika daun telinganya yang cantik dan sensitif disentuh, dia langsung terguncang. Dia segera memikirkan terlalu banyak hal di masa lalu. Kamu siapa? Yunsi mundur. Ketika daun telinganya secara tidak sengaja disentuh, itu membuat wajahnya memerah. Dia sedikit marah dan malu. Pada saat itu, dia memikirkan terlalu banyak hal, mengingat pemuda dari alam bawah itu. Gelombang besar mengaduk di dalam hatinya. Kematian orang itu benar-benar terlalu disayangkan. Saya Moshi.
Si Hao menjawab. Dia merasa terlalu banyak was-was. Jika dia memberitahu pihak lain siapa dia, maka ras surgawi akan mengetahuinya juga, dan itu mungkin menyebabkan kecelakaan yang tidak diinginkan. Untuk beberapa alasan, Yunsi selalu merasakan deja vu ketika dia melihat orang di depannya ini. Dia juga memiliki gigi seputih salju dan senyum yang cemerlang. Ada juga ekspresi yang benar-benar ceroboh. Itu terlalu mirip. Hanya, dia tahu bahwa tidak mungkin orang itu muncul kembali. Dia sudah mati selama 1 atau 2 tahun, terkubur di gurun besar di alam bawah. Kamu sangat mirip dengan seseorang yang aku kenal. Yunsi berkata dengan lembut. Rambut ungu yang indah, wajah oval putih berkilau, alis hitam melengkung, mata besar yang cerdas, dan bibir ceri merah cerah membuatnya tampak sangat cantik. Ada orang seperti itu. Dia berasal dari klan apa? Apa dia benar-benar mirip denganku? Si Hao bertanya. Dia dulu musuh saya, dan kemudian dendam itu hilang. Dia bahkan menyelamatkan hidupku. Orang itu cukup memukau, tapi sayang sekali pada akhirnya, Yunsi menggelengkan kepalanya. Dia terlalu banyak berpikir. Pikirannya dalam keadaan kacau balau. Ah! Di kedalaman medan perang kuno, raungan mengerikan terdengar, memotong jalan pikirannya. Ini juga mengejutkan Si Hao. Ini jelas bukan tempat yang bagus. Kita tidak bisa tinggal di sini lebih lama lagi, kata Si Hao. Terlepas dari apakah itu bahaya dari tanah iblis ini atau untuk bersembunyi dari pengejar mereka, mereka berdua adalah alasan yang baik untuk meninggalkan tempat ini. Kamu harus pergi dulu. Aku tidak ingin melibatkanmu lebih jauh. Yunsi mengucapkan terima kasih. Si Hao menyelamatkannya. Jika mereka terus bepergian bersama, kemungkinan besar dia akan membawa bencana besar baginya. Si Hao menggelengkan kepalanya. Sudah terlambat untuk pergi. Para pengejar itu sudah melihatku bergerak bersamamu dan tidak akan melepaskanku juga. Yang paling penting adalah meninggalkan dataran darah ini terlebih dahulu dan melarikan diri dari pengejaran mereka. Dia tidak mengungkapkan identitasnya, tetapi dia ingin membantu Yunsi keluar dari krisis ini. Dia tidak bisa hanya menyaksikan pengejar mereka merebut batu mandat surga dan membuatnya lumpuh selamanya. Si Hao mengambil sekitar 20 batang rumput jiwa darah yang tersisa, dan kemudian dia melanjutkan perjalanannya bersama Yunsi. Mereka bergegas melalui medan perang kuno ini dan menuju ke selatan. Kamu masih memakan rumput aneh itu. Yunsi terkejut. Sepanjang jalan, dia memperhatikan bahwa Si Hao terus mendukung lorong surgawi. Tubuhnya berkedip-kedip dengan simbol, dan ada teks tulang misterius yang berputar-putar untuk memperbaiki rumput jiwa. Rasanya benar-benar tidak buruk, manis dan asam. Ini cukup segar dan enak. Si Hao memiliki ekspresi santai di wajahnya. Jika ada orang dari dunia luar di sini, mereka pasti akan tercengang. Ini adalah rumput kematian yang fatal. Bagaimana orang biasa bisa menelannya? Itu akan menyalakan darah jiwa seseorang dan meledakkan dagingnya. Seseorang akan mati tanpa kesempatan bahkan untuk penguburan yang layak. Yunsi sangat gugup. Pihak lain terlalu keras kepala. Jika ini terus berlanjut, dia mungkin akan segera mati. Ini adalah dermawan yang menyelamatkan hidupnya, jadi bagaimana dia bisa mengabaikan ini? Jika Anda menginginkan kekuatan, ketika kita memasuki perlombaan surgawi, Dewa Surgawi klan saya dapat membantu Anda. Kamu benar-benar tidak bisa bermain-main dengan hidupmu seperti ini. Dia berkata dengan niat baik. Apakah aku terlihat seperti orang yang ceroboh? Dengan bakat alami saya yang dapat mengabaikan 3000 provinsi, bagaimana saya bisa melakukan sesuatu yang konyol seperti bunuh diri? Kulit Si Hao sangat tebal, berbicara sambil memasukkan tangkai ke mulutnya. Yunsi terdiam. Bahkan ini tidak sembrono. Terlebih lagi, semakin dia melihat orang ini, semakin dia terlihat seperti orang dari alam bawah. Bahkan cara dia berperilaku begitu, kebencian, dan sangat narsis. Mereka menemukan lebih dari 50 batang total rumput jiwa darah di bawah tebing batu. Mereka seperti batu permata merah, berkilau dan tembus cahaya. Mereka semua dimakan oleh Si Hao di sepanjang jalan. Sementara itu, pada saat ini, dia merasa agak tidak enak badan. Dagingnya kesakitan,
dan darahnya terasa seperti mendidih. Bahkan jiwanya terbakar hebat, akan menghasilkan bola cahaya yang menyala. Karakteristik obatnya sangat tirani. Si Hao berkata pada dirinya sendiri, gemetar dalam hati. Dia tahu bahwa jika itu adalah ahli agung yang normal, daging mereka pasti akan meledak dengan jiwa dan darah mereka menyala. Namun, dia menekannya. Sebelumnya, dia tidak memutuskan untuk melakukan ini murni karena kesombongan. Dia memiliki kepercayaan diri dan kekuatan seperti ini, dan dengan lorong surgawi untuk membatasi tubuhnya, dia bisa mempertahankan hidupnya dengan kekuatannya yang melebihi ranah kultivasinya. Ada orang yang mati setelah menelan 100 batang rumput jiwa darah, jadi dia percaya bahwa memperbaiki 50 batang bukanlah masalah besar. Sepanjang jalan, Si Hao terus mengoperasikan teks tulang True Primordial Record. Seluruh tubuhnya berkilau dan bersinar, dan energi darahnya melonjak, menghantam di dalam tubuhnya. Tubuhnya sangat kokoh. Apakah ini tepatnya jenis kekuatan rahasia ini? Si Hao berkata pada dirinya sendiri. Gelombang kekuatan misterius menyebar di dalam dagingnya dan meresap ke dalam tulangnya. Apakah ini alasan mendasar untuk kekebalan terhadap kekuatan magis? Yun Si menjadi semakin terkejut. Pemuda ini terlalu menakutkan. Bakat alaminya sangat mengejutkan. Setelah makan lebih dari 50 batang rumput jiwa darah, dia tiba-tiba tidak terpengaruh, mampu memperbaiki karakteristik obat yang menakutkan. Akan lebih baik jika aku bisa menangkap iblis kera dan mempelajari konstitusi mereka dengan hati-hati. Hanya dengan begitu saya dapat meningkatkan pemahaman saya selangkah lebih maju. Si Hao merasa agak menyesal. Meskipun dia membunuh 6 dari mereka, dan dia telah mempelajarinya juga, dia tidak bisa melihat rahasia sebenarnya dari ras ini. Dia harus menangkap yang hidup. Aohou. Tiba-tiba, raungan memekakkan telinga terdengar. Aura menyedihkan menutupi langit dan bumi saat terdengar dari kedalaman medan perang. Ternyata tidak terlalu jauh. Tidak bagus, ketiga iblis kera itu membawa penguasa medan perang kuno. Kita harus cepat dan melarikan diri. Yun Si lebih mengerti tentang tempat ini. Ketika dia melihat sosok-sosok yang bergegas di kabut yang jauh, dia merasakan gelombang alarm. Si Hao menggunakan murid ganda untuk mengamati mereka. Terlepas dari 3 iblis kera, dia melihat kerangka putih bersih lebih jauh yang memiliki nyala api surgawi yang membakarnya. Itu bergegas membunuh dengan pedang tulang di tangan. Raungan panjang itu justru dilepaskan oleh makhluk ini. Itu membuat seluruh medan perang bergetar. Ini adalah raungan jiwa dan bukan raungan sejati. Dewa sejati. Si Hao terkejut. Ini adalah makhluk yang melampaui alam api surgawi, yang merupakan alam sejati. Banyak orang menyebut mereka yang berada di dewa alam api surgawi karena mereka melakukan kontak dengan domain Dao surgawi. Namun, karena mereka hanya melangkah melalui pintu, status mereka tidak setinggi itu. Relatif berbicara, alam sejati, yang merupakan tingkat di atas alam api surgawi, karena membawa kata, benar, dan orang-orang di alam ini memiliki kekuatan yang kuat, disebut dewa sejati oleh orang lain. Pada kenyataannya, alam sejati hanyalah langkah besar lebih jauh dalam domain Dao surgawi. Kerangka putih salju dikelilingi oleh api surgawi putih yang menyala-nyala yang seperti matahari yang cemerlang. Tidak ada aura maut, hanya panas terik yang seolah membakar langit dan bumi. Ini adalah seorang ahli di alam sejati. Tidak ada cara bagi mereka untuk melawan lawan ini sekarang. Bahkan seseorang yang menakjubkan seperti Si Hao tidak punya pilihan selain mundur. Dengan bumi menyusut menjadi beberapa inci kemampuan surgawi yang hebat, dia dengan cepat membawa Yun Si menjauh dari tempat ini. Sementara itu, Si Hao juga menggunakan kemampuan surgawi Dao Petir. Sepasang sayap, satu terang dan satu gelap, muncul di belakangnya. Petir melingkar saat dia menembak ke kejauhan. Yang saya tahu juga mempelajari teknik berharga kilat sebelumnya, kata Yun Si. Dia mulai mengembangkan kecurigaan, tetapi dia masih menggelengkan kepalanya pada akhirnya. Pemikiran seperti itu tidak realistis. Saya mahir dalam teknik berharga Thunderski Sparrow, kata Si Hao. Ini adalah pelarian yang hebat. Si Hao membawa Yun Si ke kejauhan, melarikan diri lebih dari 10.000 li.
Mereka melewati medan perang ini dan pergi dari tempat ini. Dewa sejati itu dengan cepat berhenti, tidak meninggalkan reruntuhan itu. Itu mengintip melalui kabut ke dunia luar. Api cahaya jiwa terus melompat di dalam rongga matanya. Akan terlalu berbahaya untuk langsung menuju provinsi surga. Kita masih harus memilih medan perang kuno dan melewatinya. Kalau tidak, kita mungkin ketahuan kapan saja di dunia luar, kata Si Hao. Yun Si mengangguk. Dia memberitahu Si Hao bahwa mereka hanya mengulur waktu sekarang, menunggu leluhur kuno klannya bangkit kembali. Selama Celestial tua itu hidup kembali, semuanya akan berubah. Dari manusia ke surga, apakah itu benar-benar menakutkan? Si Hao berkata dengan lembut. Dia melihat ke arah wanita cantik itu. Dia sudah tahu bahwa Celestial tua itu pernah, bersama dengan 5 ahli lainnya, secara pribadi mendirikan era kejayaan klan mereka. Mereka diperingkatkan dalam 10 ras terhebat, menjadi salah satu ras kaisar dari alam yang lebih tinggi. Untuk keberadaan seperti itu untuk hidup dari zaman kuno sampai sekarang, seberapa menakutkan itu. Setelah bergabung dengan batu mandat surga, ras surgawi kita dapat mengalami perubahan mendasar dan berevolusi ke keadaan tertinggi. Jika kita dibandingkan dengan seseorang, itu akan sama dengan talenta luar biasa yang paling kuat. Yun Si tidak menyembunyikan apapun. Dia mempercayai Si Hao, karena jika pihak lain memendam niat buruk, dia memiliki terlalu banyak peluang dan tidak akan menunggu sampai sekarang. Segera setelah itu, mereka memasuki medan perang kuno lain yang lebih besar, hampir 50.000 li. Setelah menempuh jarak yang cukup jauh, mereka bahkan menemukan tulang dewa surgawi. Kedua individu itu menghirup udara dingin. Orang bisa membayangkan betapa intensnya pertempuran saat itu. Bahkan dewa surgawi juga tidak berdaya, mati di sini. Energi yin di sini sangat berat. Kabut menyelimuti udara. Ada banyak sisa-sisa di medan perang dan bahkan lebih banyak senjata rusak dan artefak berharga yang telah lama berkarat atau membusuk. Rumput jiwa darah. Si Hao sangat terkejut. Setelah memasuki medan perang kuno ini, rumput berharga ini adalah panen terbesarnya. Dia melihat 6 batang lagi di sini. Begitu objek spiritual jenis ini muncul, tidak mungkin hanya ada satu. Mereka ada dalam kelompok setidaknya 3. Kamu benar-benar harus berhati-hati. Anda tidak bisa secara membabi buta memperbaikinya. Yun Si mengingatkan. Ayo pergi. Ini adalah keberuntungan alami saya. Saya mungkin benar-benar bisa mendapatkan tipe kekebalan kekuatan magis dari kemampuan surgawi. Si Hao sangat tergugah. 2 hari kemudian, Si Hao sangat gembira, dan bahkan Yun Si pun terkejut. Mereka melihat hamparan cahaya merah yang menyilaukan di bawah pegunungan berbatu yang gundul. Seolah-olah ada api yang menyala di sini. Ini adalah seluruh bidang rumput jiwa darah. Mereka bersinar dengan cemerlang dan gemilang. Mereka padat, membentuk pemandangan berwarna cerah dan indah. Cahaya warna-warni merah melilit. Setidaknya ada 200 batang di sini. Suara Yun Si bergetar. Ini adalah kumpulan besar kekayaan. Jika mereka membawa ini kembali ke dunia luar, itu pasti akan memicu kegemparan. Apakah kamu ingin makan beberapa? Kita bisa membaginya 50-50. Kata Si Hao. Yun Si menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak akan memakannya. Anda juga seharusnya tidak mengambil risiko lagi. Kalau begitu aku tidak akan sopan. Percayalah, saya pasti akan hidup dan mendapatkan kemampuan kekebalan kekuatan magis. Ini adalah kesempatan alami saya yang luar biasa. Kata Si Hao. Namun, hal-hal tidak berjalan semulus yang dia harapkan. 2 iblis kera muncul secara diam-diam. Mereka sangat besar, dan sisik hitam mereka tiba-tiba membawa cahaya perak samar. Kedua makhluk ini terlalu kuat, lebih dari 9 lainnya yang ditambahkan bersama-sama. Yun Si terkejut, menasihati Si Hao untuk pergi dan tidak menempatkan dirinya dalam bahaya. Sudah terlambat. Mereka sudah mengunci kita dan tidak akan membiarkan kita pergi. Ekspresi Si Hao serius. Dia menyuruh Yun Si bersembunyi. Ao. Kedua iblis kera meraung. Seluruh tubuh mereka bersinar. Mereka berkilau seperti batu permata saat mereka melebarkan tubuh mereka dan mengeluarkan suara gemuruh yang menggelegar.
Jelas bahwa ini adalah pertempuran yang ganas juga. Salah satu dari iblis kera ini sudah cukup untuk menjadi ancaman bagi si Hao. Keduanya benar-benar menakutkan, dengan sisik hitam yang sebenarnya mulai berevolusi menjadi putih keperakan. Bahkan ketika seseorang dengan tubuh sekuat si Hao mengacungkan tinjunya, sulit baginya untuk melukai mereka. Sisik yang menutupi tubuh mereka terlalu kokoh. Si Hao meletus dengan kekuatan. Dia melakukan pertempuran berdarah melawan dua iblis, tidak memilih untuk mundur selama waktu ini. Kamu harus bergegas dan mengambil kesempatan ini untuk melarikan diri. Dia diam-diam berkata kepada Yun Si. Itu karena dia benar-benar tidak percaya diri kali ini, tidak tahu apakah dia bisa menang. Aku tidak akan pergi. Yun Si menggelengkan kepalanya, siap membantu kapan saja. Kamu tidak bisa membantuku. Ranah kultivasi mereka terlalu tinggi dan daging mereka menakutkan. Anda tidak bisa melukai mereka. Si Hao berteriak, menyuruhnya melarikan diri dengan cepat. Panjang. Langit bergetar dan bumi bergetar. Kedua iblis kera bersinar. Energi darah melonjak, mengalir ke langit. Seluruh tubuh mereka berkilauan. Satu hentakan dari kaki mereka membuat bumi besar di dekatnya runtuh dan tenggelam. Ini terutama benar ketika mereka mengacungkan tangan mereka. Ketika satu kepalan tangan menghantam keluar, bahkan kekosongan itu terdistorsi, meledakkan puncak gunung menjadi berkeping-keping. Ini murni kekuatan fisik. Si Hao melepaskan raungan panjang, melakukan semua yang dia bisa untuk bertarung dalam pertempuran hebat di sini. Segera setelah itu, seluruh tubuhnya berlumuran darah. Rambutnya acak-acakan, dan dia babak belur dan kelelahan, hampir sekarat di sini. Tentu saja, kedua iblis kera juga tidak mudah. Salah satunya, setelah dipukul oleh tinju si Hao, sisiknya terbang keluar. Darah hitam menetes keluar, dadanya hampir meledak. Pertempuran itu terlalu intens. Mereka benar-benar bertukar lebih dari 1000 serangan. Ini jelas merupakan salah satu pertempuran yang lebih ganas sejak si Hao muncul ke dunia. Dia tidak bertarung dalam banyak pertempuran yang terdiri dari lebih dari 1000 gerakan. Akhirnya, tinju si Hao menembus dada iblis kera, menghancurkan dadanya. Kemudian, lengan kanannya bergetar, merobek tubuhnya yang tidak bisa dihancurkan. Hujan darah meletus. Makhluk mengerikan ini kehilangan nyawanya. Pada saat ini, si Hao menderita serangan mengamuk dari iblis kera lainnya juga, membuatnya terluka parah. Pinggangnya hampir terkoyak. Darah menetes dari area itu. Selain itu, luka di dadanya juga sangat besar dengan tulang yang terbuka. Darah mengalir keluar. Akhirnya, si Hao dan iblis kera ini sama-sama menderita tanpa ada pihak yang menang. Mereka berdua jatuh ke tanah dan mulai terengah-engah. Sudah waktunya untuk mengakhiri segalanya. Si Hao meraung. Dia dengan paksa mengumpulkan napas terakhir. Kaki kanannya mengacungkan, menyapu ke arah iblis kera ini. Ketika keadaan mencapai keadaan ini, bahkan iblis kera pun ketakutan. Ini melepaskan lolongan dan berjuang untuk menghindar. Itu melarikan diri ke kejauhan tanpa berbalik. Yun Si mengambil tindakan. Dia tidak pergi dan bersembunyi di kegelapan. Dia mengeluarkan cermin berharga dan menghancurkannya ke tubuh iblis kera, membuatnya mengeluarkan banyak darah dan terhuyung mundur. Itu hampir jatuh lurus ke bawah. Membunuh. Si Hao meraung keras dan bergegas. Dengan kekuatan terakhirnya, telapak tangannya turun, mengeluarkan kepala iblis kera ini dan mengakhiri hidupnya. Kemudian, dia langsung jatuh ke tanah. Kedua iblis kera ini terlalu kuat, hampir membuatnya mati di sini juga. Bagus kalau mereka dibunuh. Jika salah satu lolos, mereka mungkin membawa pembantu menakutkan lainnya. Itu akan menjadi bencana besar, kata Yun Si. Si Hao tertawa keras. Dia berjuang untuk posisi duduk dan kemudian melihat sekitar 200 batang rumput jiwa darah. Dia merasa bahwa ini sangat berharga. Jika dia bisa memakan semuanya, kemungkinan besar dia akan memiliki kemampuan mengejutkan dunia seperti itu. Film pun berakhir.